Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua di rumah diberikan kesehatan semuanya, juga tetap dalam rahmatnya Allah. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rusuh dalam beribadah, khususnya dalam ibadah sholat. Apa itu rusuh? Nah, jadi eh, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada bab 9 ini, yaitu rusuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Apa itu rusuh? Rusuh itu adalah kemudahan. Nah, apa sih yang dimaksud kemudahan itu? Nanti kita lihat di sini. Nah, bagaimana rusuh itu diberikan? Bagaimana rusuh itu diberikan? Kemudahan itu dikasih apa syaratnya? Nah, pasti anak-anak sekalian penasaran, ya. Dan bagaimana rusuh sholat itu? Dan seperti apa nanti prakteknya? Nah, oke, pada tujuan pembelajaran hari ini, ya, materi yaitu rusuh ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memahami makna rusuh itu sendiri. Kedua, memahami hikmah tentang rusuh. Dan ketiga adalah kemudahan dalam sholat atau rusuh dalam sholat itu seperti apa nanti kita lihat. Nah, dalam kegiatan ini nanti anak-anak sekalian akan ada diskusi, ya, membuat kelompok tentang rusuh dan tentang LKPD yang disiapkan oleh Bapak, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti ada isian-isian yang insya Allah akan kita bekerja sama. Dan yang akan dinilai pada proses pembelajaran hari ini adalah keaktifan anak sekalian akan Bapak nilai. Kolaborasinya, kepercayaan dirinya bagaimana, dan nanti akan hasil kelompok nanti akan dipresentasikan ke kelompok yang lain. Dan nanti kelompok yang lain akan menanggapi hasil presentasi temannya. Ya, tolong kerjasamanya nanti agar nilai kalian baik semua. Oke, kita langsung ke sini. Pengertian rusuh dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, kata rusuh bermakna keringanan, kelonggaran, atau kemudahan. Menurut istilah, rusuh itu adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah pada kondisi-kondisi tertentu. Berarti dalam kondisi tertentu itu akan ada syarat sehingga memunculkan rusuh, sehingga memunculkan kemudahan. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk diberikan kemudahan dalam beribadah itu tidak. Maksudnya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba diberikan begitu saja, itu tidak. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 286 tentang rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penggalan surat Al-Baqarah, nanti Bapak baca sepenggal saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya atau yang dilakukannya atau yang dikerjakannya. Artinya apa? Artinya dalam beribadah Allah tidak memberi beban. Maksudnya ya dengan kondisi yang tertentu. Dengan kondisi seperti apa? Nah, kita lihat. Pelaksanaan dari rusuh. Nah, ini kita lihat dari pelaksanaan rusuh. Rusuh yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih rusuh atau azimah, itu hampir sama. Jadi, eh, rusuh itu adalah kemudahan yang diberikan karena keadaan tertentu. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh. Lebih baik menjamak sholatnya, jamak kosor namanya. Karena dia dalam sedang perjalanan. Nah,
Dalam sedang perjalanan ini yang perlu diperhatikan adalah ada syaratnya. Tidak kok dalam perjalanan ke pasar kita diberikan rusuk untuk sholat jamak qashar, tidak. Jadi yang disebut rusuh dalam perjalanan itu jika hamba itu dalam keadaan musafir. Nah, yang disebut musafir itu adalah jika, dan dalam hadis Nabi disebutkan, jika perjalanannya sudah lebih dari 85 kilo. Nah, atau 90 kilometer maksudnya, bukan kilogram, ya. Jadi kilometer. Nah, kalau misalkan sudah perjalanan, contohnya, kalau kita sekarang berada di Garut nih, itu dari Garut ke Jakarta, itu boleh, itu diberikan rukhsah untuk sholat jamak qashar. Nah, jamak qashar itu sholat zuhur asar itu. Jadi sholat jamak qashar juga ada ketentuannya. Sholat jamak qashar itu apa namanya? Ada zuhur digabung asar, maghrib sama isya. Kalau subuh tidak boleh di jamak qashar. Subuh nggak ada pasangannya. Ya. Jadi jamak qashar itu bisa jamak qashar yang di awal, bisa jamak qashar takhir di akhir. Contoh jamak qashar awal. Sholat apa namanya? Sholat zuhur dan asar digabungkan. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Kalau kita sholatnya di asar, berarti sholat zuhur 2 rakaat, salam, asar 2 rakaat, salam. Jadi digabungkan. Itu boleh, karena kita dalam perjalanan yang sangat jauh. Rusuh ini menggugurkan ajimah. Artinya apa? Rusuh itu menggugurkan hukum yang tadinya khusus menjadi umum. Ya kan? Seharusnya kita itu nggak boleh apa namanya mengerjakan sholat diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi karena keadaan tertentu yang sudah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dari Allah, yaitu perjalanan lebih dari 85 kilometer tadi, itu boleh. Atau contoh kita memakan daging, ya kan? Memakan daging yang tadinya haram untuk dimakan karena darurat, itu boleh dimakan karena darurat, ya. Bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan tertentu. Kalau kita nggak makan pada saat itu bisa mati, misalkan, nah itu boleh dimakan, ya. Tapi habis itu nggak boleh eh, untuk bekal, untuk nanti sore atau nanti siang, yang nggak boleh saat itu saja maksudnya. Selanjutnya, penyebab diperbolehkannya rukhsah. Yang pertama, berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat yang emergensi. Contohnya, diperbolehkan berbuka puasa apabila sedang sakit. Nah, diperbolehkan sholat dengan duduk kalau sakit. Nah, diperbolehkan sholat jamak qashar kalau sedang dalam perjalanan. Ya. Atau ada halangan uzur. Ya, tadi mengqashar sholatnya jika sedang bepergian jauh. Nah, itu boleh. Tapi rukhsah itu ada syaratnya. Ya. Jadi nggak tiba-tiba diberikan rukhsah. Nah, tujuan rukhsah itu sendiri adalah satu, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Jadi jangan sampai kita itu dalam keadaan sulit terus tidak mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan puasa. Nah, itu tidak boleh. Artinya rukhsah itu menghilangkan kesulitan dalam beribadah tadi. Kalau misalkan kita dalam perjalanan, wah takut nggak bisa sholat, akhirnya sholatnya bisa dikosor. Kan begitu. Ya, itu tujuan Allah memberikan kemudahan itu adalah agar kita tetap disiplin dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Kedua, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah. Itu bentuknya. Artinya Allah itu mengajarkan kepada kita yang namanya kewajiban itu, mau dalam keadaan apapun kita yang harus kita kerjakan. Nggak boleh mentang-mentang kita sakit terus nggak sholat begitu, nggak boleh. Ya kan? Bisa tayamum, ya kan? Bisa dijama, begitu. Lalu agar terjaga jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan darurat, misalkan kita dalam keadaan kesulitan, kok kita tetap melaksanakan ibadah, Allah itu senang. Dan Allah akan menjaga jiwa kita, bahkan harta kita.
dilindungi oleh Allah. Oh, ini loh hamba saya yang taat. Meskipun dalam keadaan sakit tetap sholat. Meskipun dalam keadaan perjalanan jauh dia tetap sholat. Nah itu sehingga mendatangkan ridhonya Allah di dalam rusuh itu tadi. Lalu berikutnya memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Contoh tadi ya, karena sedang perjalanan jauh, ya udah kita jamak qashar. Nah, kalau misalkan, oh ini meski perjalanan jauh, saya bisa nih nggak jamak qashar. Ya waktunya zuhur ya saya berhenti, waktunya asar ya saya berhenti dulu. Nah itu juga boleh, itu lebih baik. Ya. Atau dalam keadaan sakit, saya tetap ke masjid. Itu boleh, bagus. Tapi kalau misalkan nggak kuat, saya sholat di rumah saja. Karena kaki saya sakit, saya sholat sambil duduk. Tapi memaksakan sambil berdiri, itu juga boleh. Gitu. Tapi Allah memberikan kemudahan. Boleh sambil duduk. Sambil duduk nggak bisa, ya boleh sambil tidur. Sholat sambil tidur, misalkan tangannya nggak bisa digerakkan, boleh sambil isaroh. Isaroh itu isaroh dengan mata, boleh. Isaroh dengan jari, boleh. Isaroh itu hanya menggerakkan sebagai petunjuk, boleh ya. Lanjut. Nah, yang disebut perjalanan atau musafir, ya, ini perjalanan darat atau perjalanan laut atau perjalanan udara, ya kan? Waktunya sholat tiba itu wajib kita mengerjakan ibadah sholat sebagai hambanya Allah. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah. Jadi kita jangan macam-macam kok meninggalkan ibadah sholat nggak boleh. Karena saking wajibnya Allah memberikan kemudahan jika orang itu dalam perjalanan, maka sholat boleh dijamak kosor. Wudhu boleh diganti dengan tayamum dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. Kalau darat ya, sholatnya di bis saja nggak apa-apa daripada tidak sholat. Misalkan di bis, kan nggak enak kalau misalkan kita ngomong sama sopirnya, sedangkan penumpang itu mungkin ada yang non-muslim. Ya kan, coba kita mampir dulu, berhenti dulu, Pak Kenek, Pak Sopir. Kan mungkin nggak enak kita ngomong begitu. Mungkin malu. Kalau berani lebih bagus, tapi kan nggak mungkin. Kebanyakan kita malu. Nah itu jangan kita terus menjadikan kita nggak sholat, menjadikan kita melalaikan ibadah, jangan. Kita tetap sholat. Boleh tayamum di situ, jamak qasar di situ. Atau dengan sakit parah. Kita dikodar mungkin sakit parah. Ya kita boleh sholat sambil duduk, diberikan kemudahan oleh Allah. Atau sholat sambil berbaring. Nah, inilah rusuh ini diberikan jika keadaan darurat. Itu yang perlu digarisbawahi. Adik-adikku sekalian nggak boleh menyalahkan rusuh. Menyalahgunakan maksudnya. Nggak sibuk, nggak sakit, nggak dalam perjalanan, sholatnya di kosor. Nah, nggak boleh. Nggak sakit, sholatnya sambil duduk atau sambil ngopi. Nah, itu nggak boleh ya. Kok enak tenan ya. Kok enak bener. Nggak boleh itu. Sesuai dengan dalil Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ard wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah berfirman, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka nggak dosa kalau misalkan kamu mengkosor sholatnya. Kalau misalkan kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat ini itu untuk sahabat-sahabat dulu yang melaksanakan perjalanan untuk berdagang. Itu kan sampai berhari-hari. Kalau jalan kaki, naik unta sampai berhari-hari itu boleh dikosor. Atau saat itu keadaan perang. Sahabat-sahabat dulu keadaan perang. Meskipun ini menggambarkan, meskipun dalam keadaan perang saat itu, Allah perintahkan sholat kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang Islam pada saat itu. Karena apa? Saking wajibnya mengerjakan sholat. Ya gantian. Sholat sambil perang gimana? Ya sholat. Kalau di
Mau dibacok musuhnya yang menghindar, nggak pasrah gitu, ada tata caranya. Ya kan, gantian. Silakan sholat gantian. Temennya yang jaga, kita sholat. Nanti temennya sholat, kita jaga. Itu kalau dulu dalam perang. Ya. Artinya ayat ini diberlakukan untuk umum. Nah, kalau dulu perjalanan atau perang, kalau sekarang ya umum, yang sakit, yang perjalanan, keadaan musafir itu boleh melaksanakan sholat eh, jamak qasar. Dan juga didukung hadis riwayat Muslim an Anas radhiyallahu anhu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ida aroda ketika menghendaki hanya jemaah untuk menjamak Nabi baina sholat antara sholat fi safar dalam perjalanan, ya kan, akhara zuhro hatta sehingga itu dahulu awal waqtil asar sumai jamaah bainahuma. Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, jadi Nabi waktu dalam perjalanan itu menjamak sholat zuhur dan asar. Ini Nabi eh, ngambil jamak kosor takhir. Jadi zuhurnya itu dikerjakan di asar. Dua rakaat. Boleh, boleh. Karena memang sedang dalam perjalanan. Ya, Nabi mendapatkan rusuh itu. Nah, ini ilustrasinya, gambarnya anak-anak. Coba tebak ini gambar sedang ngapain. Bukan sedang ngantuk, bukan. Bukan sedang tidur, bukan. Ya, kalau tidur ya nggak begitu. Ini sedang sholat, sedang dalam kereta. Nah, sekarang kalian buatlah kelompok yang berjumlah 4 sampai 5 orang, diskusikan kegiatan berikut bersama kelompok. Ini nama-nama kelompoknya, ya, dicatat, dilihat, oke. Nah, sekarang gambar-gambar ini kalian lihat, tugasnya adalah sedang apa ini, kalian tuliskan, sedang apa, dan jabarkan, dan rusuh apa yang diberikan. Nah, ini dan rusuh apa yang diberikan ini, ya. Ini ada beda-beda ini, ya. Ada apa ini gambarnya. Nanti dipresentasikan di depan oleh ketua kelompoknya dan kelompok-kelompoknya juga ikut. Nanti kelompok yang lain memberi tanggapan. Lalu diskusikan mengenai hikmah rusuh dalam sholat bersama teman-teman dan juga Bapak nanti. Lalu kita tuliskan kesimpulannya menggunakan bahasa sendiri-sendiri per kelompok ya. Dan jangan lupa baca kembali ketentuan rusuh yang tadi sudah di atas. Sumber ajaran sudah Bapak kasih. Cara berkelompok, lakukan latihan sampai dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita adakan refleksi pembelajaran. Nanti kita bahas kembali. Nanti boleh ditanyakan jika ada sesuatu yang belum dipahami. Nah, kesimpulannya adalah hikmah adanya rusuh dalam sholat ini, satu, memudahkan pelaksanaan ibadah, sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rusuh memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menaikkan ibadah. Dua, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Meskipun dalam keadaan berat, tetap semangat. Menumbuhkan sikap disiplin. Nah, untuk menaikkan ibadah dengan adanya rusuh, umat muslim tetap harus menjaga sholat agar dilaksanakan tepat pada waktunya. Disiplin, ya, meskipun keadaan darurat tetap disiplin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, jangan lupa nanti ditanyakan dan tugasnya akan Bapak tagih di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.